Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini Dekan Fakultas Ekonomi beserta tim akan memberikan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan kegiatan KBPM semester genap tahun 2020 di tengah pandemi COVID. Fakultas Ekonomi sesuai dengan visi dan misinya adalah bagaimana menciptakan mahasiswa ekonomi program studi manajemen akuntansi untuk menjadi seorang entrepreneurship, seorang yang bisa mandiri setelah mereka menyelesaikan program studi manajemen dan akuntansi di UKAW. Nah, untuk bisa menciptakan mereka menjadi seorang wirausaha nanti, maka lewat program KBPM, pimpinan fakultas dan Ketua Program Studi dan Wakil Dekan 1 sudah menyiapkan kerangka kerja untuk mempersiapkan mahasiswa untuk begitu mereka KBPM di tengah pandemi COVID ini, mereka bisa menciptakan wirausaha mandiri sendiri atau di sekitar lingkungan mereka. Karena itu, fakultas bagian akademik sudah menyiapkan materi yang pertama berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang wirausaha di tengah pandemi COVID. Nah, materi yang kami sajikan adalah bagaimana mahasiswa secara mandiri bisa menciptakan untuk mereka menjadi seorang wirausaha di tengah pandemik ini, COVID ini. Nah, karena itu ada beberapa catatan penting bagi mereka adalah kalau mau menjadi seorang wirausaha yang sukses, yang pertama itulah mereka harus disiplin. Ya, harus disiplin dalam berbagai hal, termasuk disiplin dalam menciptakan peluang-peluang usaha. Yang kedua, ada 5 keberanian yang nanti kita akan share materinya kepada panitia. Ada 5 keberanian yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Adalah pertama, mereka harus berani mimpi. Mimpi itu sama dengan mereka harus punya visi. Visi ke depan seperti apa. Yang kedua, harus berani mencoba. Seorang wirausaha harus berani mencoba. Yang ketiga, harus berani berjuang. Yang keempat, harus berani gagal. Dan yang terakhir adalah berani sukses. Nah, 5 keberanian yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha termasuk peserta KBPM nanti itu sudah tercover di dalam materi-materi perkuliahan sejak mereka semester 1 dan seterusnya sampai kepada semester genap. Sekarang mereka program KBPM. Seorang wirausaha itu sudah kita tanamkan dalam mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar terutama di bidang pengantar bisnis, mata kuliah pengantar bisnis, mata kuliah pemasaran, mata kuliah perilaku organisasi, dan banyak mata kuliah sudah kami arahkan untuk bagaimana mereka menjadi seorang entrepreneur yang sukses di masyarakat. Bahkan sekarang, pada saat mereka KBPM, mereka juga harus bisa memberikan prinsip-prinsip seorang wirausaha itu kepada masyarakat di sekitar mereka. Nah, seorang entrepreneur dilarang. Dilarang itu apa? Tidak boleh. Satu, tidak boleh mengeluh. Seorang entrepreneur tidak boleh mengeluh. Yang kedua, seorang entrepreneur itu tidak manja. Tidak boleh manja. Seorang entrepreneur. Tetapi dia harus kreatif. Ya, kreatif dalam mengelola ide. Nah, itu materi yang akan kami share kepada panitia untuk bisa diserukan. Yang kedua, mahasiswa KBPM dari Fakultas Ekonomi yang juga mereka harus paham tentang bagaimana mengelola administrasi usaha. Ya, administrasi usaha. Artinya begitu dia memasuki wirausaha baru, menciptakan usaha-usaha mandiri, dia harus tahu kelola. Ya. Dan di dalam mata kuliah di manajemen keuangan dan mata kuliah pengantar bisnis sudah disampaikan kepada mereka untuk bagaimana mengelola administrasi usaha. Administrasi usaha dia berbeda dengan akuntansi. Nanti akuntansi akan saya sampaikan. Dan untuk administrasi usaha yang paling penting adalah mereka harus mengatur catatan dan dokumen transaksi. Mereka harus mencatat semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi dengan konsumen, dan yang terakhir berkaitan dengan penarsipan. Ya. Administrasi bukan sekedar mencatat, tetapi juga harus bisa mengarsipkan dokumen-dokumen secara tertib dan baik. Nah, kenapa mesti ditata administrasi usaha? Supaya kita bisa memonitor dan mengendalikan usaha.
Yang kedua, bisa kita mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha dan mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah kita bisa menunjukkan bukti bahwa kegiatan usaha yang dilakukan itu sudah berkembang atau tidak. Dan yang paling terakhir adalah kita bisa mengambil keputusan dalam pengendalian dan pengembangan usaha. Nah, materi-materi tentang administrasi usaha itu juga kami akan berikan kepada panitia untuk disampaikan kepada mahasiswa KBPN dari Fakultas Ekonomi. Nah, yang ketiga berkaitan dengan kegiatan pembukuan dan perhitungan pajak. Di program studi akuntansi dan manajemen, mereka sudah mendapatkan tentang bagaimana sistem akuntansi untuk usaha kecil, menengah, dan mikro. Itu mereka sudah dapat, ada mata kuliahnya. Nah, mereka sudah tahu itu. Tetapi pada saat implementasi, kita dari Fakultas Ekonomi memberikan arahan juga kepada mahasiswa KBPN bahwa pertama, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada orang atau diri sendiri tentang mengelola sistem akuntansi atau pengelolaan keuangan UMKM. Prinsip dasar yang pertama bahwa mesti ada pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Tidak boleh disamakan, harus dipisahkan. Yang kedua, kita mesti tahu berapa modal usaha dari usaha yang akan kita jalankan. Yang ketiga, kita harus membuat pembukuan yang rapi, sistem akuntansi yang rapi, mulai dari proses transaksi itu terjadi, dari proses pembelian bahan, transaksi berlangsung sampai kepada pelaporan keuangan. Nah, kalau katakan UMKM, yang paling penting adalah dia bisa membuat pembukuan secara rapi sehingga dia bisa mengikuti alur kas masuk dan kas keluar, arus cash flow. Nah, yang berikutnya, kenapa pembukuan itu penting? Banyak orang yang di kelompok usaha mikro kecil menengah sering mengabaikan pembukuan, sering mengabaikan itu. Karena itu sebenarnya pembukuan itu sangat penting bagi wirausaha untuk bisa mengetahui kondisi keuangan usaha. Apakah dia untung atau rugi dalam posisi tertentu. Dan yang kedua, dia bisa membantu untuk mengontrol semua transaksi yang terjadi. Bisa bantu pengontrol. Nah, sistem akuntansi sederhana bagi UMKM, formatnya kami dari bagian akademik fakultas sudah menyiapkan itu. Tetapi yang harus diingat bahwa di dalam pencatatan akuntansi, setiap transaksi itu bisa dua, transaksi tunai atau transaksi kredit. Tetapi UMKM kebanyakan itu transaksinya adalah tunai. Kalau transaksi tunai, maka dia harus menyiapkan, bukti kas, entah kas masuk atau kas keluar. Dan setiap pencatatan itu harus dicatat bukan hanya nilai uangnya saja, tetapi juga unit barang yang dijual belikan. Itu juga misalnya ada kartu persediaan. Katakan kalau misalnya di unit ada unit konsumsi atau unit pertokoan. Nah, catatan format dokumennya nanti akan kami berikan kepada panitia untuk saya para mahasiswa kita. Tapi ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa pengeluaran kas bagi usaha bisnis UMKM adalah dia harus mencatat mulai dari barang itu dibeli sampai barang itu dijual. Bukan unitnya saja, tetapi juga nilai uang. Bukti penerimaan kas itu berisi tentang catatan uang masuk dalam setiap rentang waktu tertentu. Ya. Jadi dalam akuntansi dikenal pencatatan dilakukan secara kronologis. Kronologis itu artinya bahwa pada jam dan tanggal transaksi itu terjadi, pada saat itu harus dilakukan pencatatan. Yang berikutnya, mesti ada buku arus kas. Buku arus kas masuk keluar. Dan yang terakhir, mesti ada catatan tentang persediaan. Nah, ketiga dokumen kas masuk, kas keluar, dan bukti kartu persediaan itu formatnya kami siapkan untuk membantu mahasiswa. Yang berikut tentang pajak. Ya. Bahwa setiap usaha tidak mungkin terhindar dari pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Itu tercover di dalamnya. Karena itu kepada mahasiswa, ya, kami juga memberikan kepada mereka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, klasifikasi UMKM, dibedakan antara omset dan jumlah aset dan omset penjualan. Yang kedua, PPh 0,5% untuk UMKM. PPh final ini adalah satu istilah yang nama lain dari PPh pasal 4 ayat 2. Ya,
Ada beberapa macam OPPH yang final, misalnya sewa bangunan, jasa konstruksi, dan seterusnya. Tetapi bahwa UMKM dia merupakan objek pajak dan bahkan juga objek retribusi untuk pemerintah kota dan provinsi. Karena itu mereka harus juga mengetahui tentang bukan hanya akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman mereka tentang pajak dan retribusi yang akan mereka peroleh pada saat aktivitas itu berlangsung. Yang berikutnya, jadi sistem mahasiswa harus menjadi motivator, penggerak untuk di mana mereka berada bisa menciptakan wirausaha baru, bahkan mereka sendiri. Yang kedua, kalau wirausaha itu seorang wirausaha, dia harus tahu administrasi usaha. Yang ketiga, administrasi usaha tahu. Yang kedua, ketiga adalah dia harus tahu akuntansi usaha kecil. Pembukuan, kalau pembukuan sederhana bagi usaha kecil menengah. Dan yang keempat, dia harus tahu tentang aturan pajak dan retribusi yang berlaku pada satu wilayah tertentu. Nah, itu ada 4 hal penting yang kami berikan kepada mahasiswa KBPM dari Fakultas Ekonomi. Tetapi intinya ada pada hal yang paling utama yang saya kutip dari pendapatnya Pak Prof. Gusti. Dia bilang begini, setiap orang itu harus berpikir positif. Seorang wirausaha harus berpikir positif. Berpikir positif itu ibarat ada cahaya dari dalam diri yang selalu menerangi jalan Anda. Nah, sehingga orang yang berpikir positif akan terus melangkah optimis dan enjoy. Nah, kata-kata berpikiran positif yang dikatakan oleh Prof. Gusti ini adalah menjadi catatan penting juga bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk menjadi seorang inisiator, menjadi seorang yang menjadi motivator bagi masyarakat di sekitar dia, bahkan dirinya sendiri untuk menjadi seorang wirausaha yang maju di kemudian hari. Nah, yang paling penting lagi adalah kita jangan menyerah jika impian kita belum terwujud. Nah, ini filosofi dasar yang mesti dipikirkan oleh seorang wirausaha maupun seorang calon wirausaha. Nah, KBPM kali ini di tengah pandemi COVID, karena itu mahasiswa KBPM kami juga anjurkan untuk pada saat mereka melakukan KBPM di lingkungan mereka, di tempat mereka berada, harus patuhi SOP dari pandemi COVID ini. Harus ikut pandemi COVID ini sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saya kira itu 4 bahan utama yang sudah kami siapkan bagi mahasiswa KBPM dari Fakultas Ekonomi. Kami punya rasa tanggung jawab yang besar untuk bisa mensukseskan kegiatan KBPM semester genap 2020, dan kami akan ada bersama-sama dengan mereka. Ada pendamping KBPM dari fakultas. Mereka akan menjadi pendamping bagi adik-adik kita, mahasiswa kita yang akan ber-KBPM pada semester genap ini. Dari 4 materi itu, intinya adalah kita harus bermimpi menjadi orang yang sukses. Bermimpi artinya kita harus punya visi menjadi orang yang sukses. Tanpa mimpi, tanpa visi, kita tidak akan mungkin menjadi orang yang berarti di masyarakat. Saya, Yusuf, Dekan Ekonomi, itu bahan yang akan kami sharekan kepada mahasiswa KBPM. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.